warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Intan Mulidalfa dalam pembelajaran IPA. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang KD 3.4 yang membahas tentang struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, dan juga teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, cek video berikut ini. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan, selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Yang pertama ada jaringan meristem, yaitu jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis, yang menyebabkan sel-sel tumbuhan bertambah dan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan aktivitas pembelahan selnya, jaringan meristem ini dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan sekunder. Untuk ciri-ciri meristem primer, yang pertama, sel-selnya aktif membelah. Yang kedua, terdapat pada ujung batang dan ujung akar, seperti pada gambar di kanan ini ya. Kemudian yang ketiga, menjadikan pertumbuhan vertikal atau perpanjangan pada akar dan batang. Untuk meristem sekunder memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Yang kedua, terdapat pada kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau filogen. Gambar yang di sebelah kanan ini bisa sambil dilihat di mana kambium vaskuler dan juga kambium gabus berada atau diilustrasikan. Kemudian ada jaringan dewasa atau permanen. Kenapa disebut dengan jaringan permanen? Karena jaringan ini bersifat non-meristematik atau tidak bisa membelah kembali lagi. Nah, jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan penyangkut. A. Jaringan pelindung. Terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Fungsinya untuk melindungi jaringan dalam tumbuhan. Contoh, epidermis, yang kemudian termodifikasi menjadi stomata, spina, dan trikoma. Yang B, jaringan dasar, disebut juga jaringan pengisi. Hampir terdapat di semua bagian tumbuhan, berperan penting dalam semua proses metabolisme pada tumbuhan. Contohnya ada pada jaringan parenkim. Yang C, jaringan penyokong atau penguat, berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Nah, berdasarkan bentuk dan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim ini berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda, sedangkan jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. D. Jaringan pengangkut atau vaskuler. Terdiri dari dua jenis, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Setelah mengenal macam-macam jaringan tumbuhan, mari kita lanjutkan dengan pokok bahasan struktur jaringan pada setiap bagian tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan akar. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar di kiri ini, kemudian sambil mendengarkan penjelasan dari Ibu, ya. Yang pertama, ada epidermis yang berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Nah, epidermis ini adalah lapisan yang paling luar dari struktur jaringan pada tumbuhan. Yang kedua, ada korteks yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Yang ketiga, ada endodermis.
yang berfungsi menyeleksi air yang masuk ke silem. Yang keempat, ada floem yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Yang kelima, ada silem yang berfungsi mengangkut air. Nah, untuk lebih mengingat lagi struktur dan fungsi jaringan akar ini, ada formulanya, yaitu epikoedoflosi. Kita ulang bersama-sama. Epikoedoflosi. Satu kali lagi, epikoedoflosi. Epi adalah epidermis, korteks, endodermis, floem, silem. Jadi, struktur dan fungsi jaringan akar bisa disebutkan formulanya epikoedoflosi. Struktur dan fungsi jaringan batang. Masih sama seperti tadi, silakan perhatikan gambarnya dan dengarkan penjelasan Ibu. Yang pertama ada epidermis, yaitu berfungsi pelindung jaringan di bawahnya. Kemudian floem mengangkut hasil fotosintesis, kemudian ada silem mengangkut air, yang keempat ada kambium yang berfungsi memperbesar diameter batang. Perbedaan batang monokotil dan dikotil. Batang monokotil memiliki batang yang tidak bercabang. Kemudian, pembuluh angkutnya tersebar. Yang terakhir, tidak mempunyai kambium vaskular atau tidak dapat tumbuh membesar. Untuk batang dikotil, batangnya bercabang. Kemudian, pembuluh angkut teratur dalam susunan lingkaran atau radial. Yang terakhir, mempunyai kambium vaskular. Nah, contoh batang monokotil ini ada pada padi dan jagung. Sedangkan batang dikotil terdapat pada pohon mangga, pohon jati, dan lain-lain. Struktur dan fungsi jaringan daun. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat di gambar yang sebelah kiri sambil mendengarkan penjelasan dari Ibu. Yang pertama, ada jaringan epidermis, ada di atas dan di bawah. Jadi untuk lapisan epidermis pada daun ini ada dua ya. Jangan lupa, jadi ada di atas dan bawah. Yang kedua ada palisade atau jaringan tiang yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Yang ketiga ada stomata, yaitu bagian yang berlubang yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat, ada jaringan spons atau bunga karang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan oksigen. Yang kelima, ada floem, yaitu berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Yang keenam, ada silem yang berfungsi mengangkut air. Sekilas tentang fotosintesis. Nah, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya. Bahan dari fotosintesis ini adalah karbon dioksida dan air. Hasil dari fotosintesis yaitu oksigen dan karbohidrat. Reaksinya 6CO2 plus 6H2O menghasilkan C6H12O6. CO itu karbon dioksida, kemudian H2O itu air, C6H12O6 itu adalah karbohidrat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis apa saja? Yang pertama, ada air, dua ada karbon dioksida, yang ketiga klorofil, yang keempat suhu, yang kelima cahaya. Tahukah kalian, ada berbagai macam teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Masih semangat apa belum? Kalau masih semangat, ayo kita lanjutkan pembahasan ini. Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan, yang pertama ada panel surya atau solar cell. Nah, panel surya ini merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Mekanismenya, ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron atau partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Nah, mekanisme inilah yang terinspirasi dari proses fotosintesis tumbuhan. Yang kedua,
ada alat sensor cahaya, disebut juga sebagai fotoresistor atau light dependent resistor, disingkat LDR. Nah, alat ini merupakan resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Mekanismenya secara umum, apabila mendapat cahaya, berkuranglah hambatannya yang kemudian menghasilkan listrik. Mekanisme ini terinspirasi dari cara kerja stomata tumbuhan kaktus. Yang ketiga adalah lapisan pelindung dan pengilap. Terdapat pada cat yang tidak mudah kotor, lapisan pengilap, dan lapisan anti air. Misalnya pada semir sepatu, lapisan pengilap pada mobil, atau perabot rumah tangga, dan lain-lain. Nah, lapisan pelindung dan pengilap ini terinspirasi dari lapisan kutikula pada daun talas atau daun teratai. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut dengan kutan. Senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin ini juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan membuat daun tetap bersih. Yang keempat ada alat pemurnian air. Alat ini terinspirasi dari akar tumbuhan eceng gondok. Jadi, di tumbuhan eceng gondok itu terdapat saluran kecil pada membran akarnya. Saluran ini terbentuk dari protein. Salah satu salurannya bernama aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin. Menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Dari materi pembelajaran struktur dan fungsi jaringan tumbuhan ini, kita bisa belajar bahwa segala sesuatu yang telah terstruktur dengan baik akan memiliki kebermanfaatan yang sangat besar dengan tetap melibatkan Allah dalam segala urusan. Cukup sekian materi dari Ibu, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!